Oke, kita sapa dulu tiga anak-anak KKR kita yang lagi di rumah sekarang ini. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Iya, hari ini Tigan, tepatnya kita merayakan Paskah. Iya. Nah, walaupun kita tidak bersama di gereja, walaupun kita hanya lewat tayangan kebaktian online, tapi kita rasa tidak mengurangi semangat bahkan makna Paskah kita di hari ini. Nah, kita mau tanya dulu kabar anak-anak kita Tigan, ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kali ini kita mau ganti dulu Tigan, enggak lagi yes, yes. Ya, udah selalu yes, yes. Jadi kita mau bilang kalau nanti guru-gurunya bilang apa kabarnya? Jawabnya luar biasa. Yesus bangkit, aku menang. Gitu ya, Tigan? Oke, kita coba ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus bangkit, aku menang. Iya, luar biasa ya, Tigan. Terpuji nama Tuhan. Kita mau puji-puji Tuhan dulu sebelum kita memasuki firman Tuhan. Kita puji Tuhan. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Nah, hari ini kita harus bersenang walaupun melalui tayangan video YouTube. Yang di rumah boleh sama-sama kita tepuk tangan. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku haleluya. Rasalah hatiku ras Dia. Senang tetap ras Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory. Bersurat-surat puji Dia. Haleluya, glory, haleluya, glory. Puji Yesus rasalah. Sekali lagi kita nyanyikan senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku haleluya. Rasalah hatiku ras Dia. Senang tetap ras Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory. Bersurat-surat puji Dia. Haleluya, glory, haleluya, glory. Puji Yesus rasalah. Iya, hari ini senang ukurku jumpa ras Yesus. Ya. Untuk apa? Ya kan, Tigan? Karena hari ini kita Paskah. Yesus sudah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Nah, kita mau puji Tuhan lagi. Bernyanyi kita dari kitab Mendendentan nomor 206 ayat 1 dan 4. Adik-adik di rumah boleh buka kitab mendendennya. Kita bernyanyi sendah endah wari Paskah. Sendah endah wari Paskah, haleluya. Engkau kekal kau Tuhan, haleluya.
hari Paskah tigan. Nah, kalau sudah Yesus bangkit artinya kita menang, ya tigan. Berarti kita mau puji Tuhan lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik di rumah boleh ambil posisi berdiri. Semakin semangat lagi kita puji Tuhan, semakin nama Tuhan pun dipermuliakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Sebelum kita memasuki foto kita, adik-adik di rumah boleh mengambil sikap berdoa. Kita bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Kita semua bangkit berdiri. Kebaktin Paskah Endah Lid Ibas gelar di Bata Bapa Sinepadoni Endah Alu Kemuliana Ibas gelar Yesus Kristus sinebusi ras nelamatkan manusia ibas kuasa dosa nari ras ibas gelar kesah si badia sinagunaku kita ku kegeluhan si rasa lalap sila keri-kerin pergua teras damai ibas di Bata Bapa ibas Tuhan Yesus Kristus nari ras ibas kerembakan kesah si badia ras kita krina gelah. Amin.
tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6a. Kita bernyanyi kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Mendendenta nomor 264 ayat 1 saja. Ateku tedeh man bandu o Tuhan. Anak-anak ibu yang berada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan ya Bapa, di mana pada hari ini dapat kami melaksanakan kebaktian KKR kami. Pada saat ini tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, sebelum kami memulai firman Tuhan, kiranya Tuhan membukakan hati kami, membukakan hati anak-anak kami, kuasai hati anak-anak kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami ucapkan di sini dapat didengar mereka, dapat dimengerti, dan dapat dipakaikannya di kehidupannya sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang tidak sempurna ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati persiapan kami, sehingga boleh kami kumandangkan dan dapat memuliakan nama Tuhan, dan dapat sama-sama kami untuk melaksanakannya. Inilah doa kami kami panjatkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak ibu sekalian, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini kita ambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas 24 yang tertulis di Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Yang sudah mendapatnya ucapkan amin, walaupun tidak ibu dengar, ibu sudah rasakan semua kami, sudah semua kamu mendapatnya. Sama-sama kita membacanya. Kamu membaca di dalam hati, ibu yang mengeluarkan suaranya. Kita mulai dari sekarang. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka.
mereka mendapati batu terguling dari kubur itu. Ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita menelaah firman Tuhan yang kita baca barusan, marilah kita mundur sejenak, yaitu sebelum kita bahas tentang Tuhan Yesus bangkit, marilah kita sejenak mundur ke belakang, di mana ada 3 hari yang sangat bersejarah bagi umat Kristen, yaitu 1, Kamis Putih. Di Kamis Putih itu kita mengetahui Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Biasanya murid-murid membasuh kaki gurunya, tetapi sekali ini Tuhan Yesus melaksanakan gurunya yang membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus melaksanakan atau menunjukkan kerendahan hatinya, di mana lebih baik melayani daripada dilayani, lebih baik memberi daripada diberi. Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Dia memberikan perintah baru kepada murid-muridnya yang tertulis di Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil 13 ayat 34 yang berbunyi, mari kita sama-sama membukanya. Yohanes 13 ayat 34. Sama-sama kita membacanya. Yohanes 13 ayat 34. Begini firman Tuhan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Iya, Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya setelah Dia membasuh kaki murid-muridnya. Tubuh kita manusia ini bersih, tetapi yang kotor kaki kita, itulah yang dibasuh oleh Tuhan Yesus, menunjukkan kerendahan hatinya. Dan Dia memberikan perintah yang baru, hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua manusia. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecah roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, serta sama-sama meminum anggur. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus sebagai peringatan bagi Yesus. Inilah yang mereka laksanakan waktu Kamis Putih. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, setelah
Judas mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan diadili. Pada hari Jumat Simbelit atau Jumat Agung, Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan. Murid-murid sangat sedih. Sabtu pengharapan, di mana pengikut Yesus berserta murid-muridnya semua mengangkat doa. Dan pada Sabtu pengharapan itu adalah hari Sabat. Mereka beristirahat sambil merasa sangat sedih, ketakutan, bingung, dan gelisah. Di mana guru mereka sekaligus Tuhannya telah dikubur dan telah meninggalkan mereka. Tapi mereka terus berdoa, mengangkat doa bersama-sama dan menunggu pertolongan. Sampailah kita kembali kepada nats yang kita baca tadi. Di mana tadi di Matius 24 ayat 1 sampai 7 diceritakan beberapa orang perempuan pada hari Minggu pagi, jalan masih sunyi, mereka berangkat ke kubur untuk menyiram rempah-rempah ke tubuh Yesus. Ada juga perbincangan mereka di tengah jalan, bagaimana nanti kita menggulingkan batu. Tapi sampai mereka di kuburan, apa yang terjadi? Batu telah terguling. Kuburan kosong. Mereka pun bingung. Ada yang menangis, merasa Tuhannya dicuri. Sewaktu mereka termangu-mangu dan bingung, ada 2 orang, yaitu di ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Mereka tercengang mendengar suara itu. Tapi ada harapan. Ada yang tidak percaya. Lalu suara itu, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yang dikatakan Yesus, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Itulah nats yang kita dengar firman Tuhan pada hari ini. Sementara mereka berdiri termangu-mangu dan bingung karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Itulah tadi nats tadi. Mereka sangat ketakutan dengan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia di tempat orang mati, sementara Dia sudah hidup dan bangkit?" Tuhan Yesus telah menang dari maut. Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Kita pun yang percaya kepada Yesus telah menang. Kita tidak akan takut lagi tentang kematian. Karena di balik kematian itu ada kehidupan. Seperti kita selalu kalau hari Paskah, selalu kita mencari telur. Di dalam telur itu ada kehidupan baru. Itulah yang kita dapat di dalam kebangkitan Yesus. Di balik kematian, maut telah dikalahkannya, kita pun menang. Ada harapan, ada janji Tuhan Yesus
kepada kita, yaitu bagi orang yang percaya mendapat hidup yang kekal. Itulah upah kita. Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut dan menang mengalahkan maut. Kita pun ikut menang. Yesus berkorban menebus dosa kita manusia dan Dia telah bangkit. Kita pun ikut bangkit. Itulah yang kita peroleh pada Paskah ini. Kita pun telah menang atas pengorbanan Tuhan Yesus. Dari mulai Kamis Suci, Jumat Agung, sampai Sabtu Pengharapan, dan sampai hari Paskah, yang Ibu ceritakan dari awal sampai kebangkitan ini, anak-anak Ibu, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, yang harus kita jalankan setelah kita mendengar firman ini. Coba kita sama-sama memikirkannya. Di dalam hari Kamis Suci sampai kebangkitan dapat kita simpulkan, satu, kita harus rendah hati, meteruk ukurta. Manusia semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan lagi. Tirai bait Allah terbelah dua. Tidak ada perbedaan lagi. Sama semua di hadapan Tuhan. Kita dari yang dibuat Tuhan Yesus, kita dapat kesimpulan lebih bagus, lebih baik melayani daripada dilayani. Lebih baik memberi daripada diberi. Dan Tuhan Yesus waktu membasuh kaki murid-muridnya, Dia memberikan perintah yang baru, saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti aku mengasihi kamu. Itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus setia dan patuh kepada Bapa yang di surga, di mana Dia pernah berkata, kalau boleh lalulah calung ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak Bapalah jadi. Itu yang diucapkan Tuhan Yesus. Dia sangat setia dan patuh kepada Bapa di surga. Itu yang perlu kita contoh. Kita harus setia dan patuh pada Yesus, menjalankan firman-Nya. Yang keempat, kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus pada ucapan yang ketujuh di kayu salib, Dia mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku atau rohku. Kita juga harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji, Dia akan datang kedua kalinya menjemput kita yang percaya tinggal di rumah Bapa di surga. Oleh karena itu kita harus mengambil komitmen pada hari ini. Anak-anak Ibu semuanya, kita mengambil komitmen, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun hidup susah menderita dalam dunia ini, saya mau ikut Yesus. Itulah yang kita imani, yang kita aminkan, sampai akhirnya turun Yesus kedua kali, kita bersama di rumah Bapa di surga. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya dapat kami pakaikan di kehidupan kami.
Berkati kami ya Tuhan, ampunkanlah salah dosa kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kepada sesama manusia, terlebih-lebih kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati firman ini agar dapat kami taati di kehidupan kami. Inilah doa kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Iya, kita sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan guru sekolah minggu kita. Ada tadi berapa poin? Ada 4 poin ya. 4 poin yang kita dapat hari ini di hari Paskah ini yang bisa kita ingat. Apa tadi yang pertama? Harus rendah hati. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, patuh terhadap peraturan. Ke orang tua dulu, baru ke saudara-saudara, baru pasti patuh kepada Tuhan. Kalau sudah patuh kepada orang tua, baru apa yang terakhir? Berserah diri, mengikut Yesus. Keputusan kita itu ada lagunya itu ya. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mempersembahkan persembahan kita yang sudah disiapkan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah, kita bernyanyi betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan untuk syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur Bapa, karena pada saat ini pun Bapa senantiasa masih memelihara kehidupan kami. Bapa masih memberikan kami kesehatan, sehingga Tuhan kami masih mampu untuk melakukan kebaktian Paskah kami. Bapa dalam surga, puji-pujian sudah kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari cerita Tuhan. Yesus bangkit, kami pun menang. Kami merasakan itu melalui firman Tuhan yang disampaikan Ibu Guru kami. Kiranya Tuhan, Kau yang berkati firman-Mu ini, agar boleh kami ingat, kami pakai dalam kehidupan kami di masa-masa sekarang ini pun Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di gereja, berjumpa dengan saudara-saudara kami, bahkan kami tidak bisa berjumpa dengan Ibu Guru kami, tetapi Tuhan, kami tetap berdoa, kiranya Tuhan di dalam hari kebangkitan-Mu ini, di hari Paskah ini, Tuhan senantiasa meneguhkan kami anak-anak Tuhan yang saat ini sedang di rumah Bapa. Tetap berikan kesehatan buat adik-adik kami Bapa. Begitu juga Bapa buat guru sekolah minggu hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman hari ini. Bapa, Engkau yang tetap tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan buat
guru sekolah minggu kami ini Bapak. Tambahkan juga kesehatan Bapak. Segala apapun yang ia miliki kiranya Tuhan yang berkati, dan itu boleh semakin bertambah-tambah berkat dari Tuhan, sehingga dengan demikian tidak menghalangi hamba Tuhan ini, guru sekolah minggu kami ini, untuk melayani Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini sedang di rumah bersama dengan keluarganya. Bapa, mari Tuhan Kau yang melihat satu persatu anak-anak kami. Tuhan yang senantiasa tuntun langkahnya, berkati ia dimanapun ia berada Bapa. Dan Tuhan juga yang senantiasa mengajari dia, walaupun dia tidak bisa ke sekolah, walaupun kami tidak bisa beribadah kepada Tuhan, tapi kami percaya ketika kami boleh semakin mengenal Tuhan, ketika kami boleh semakin belajar akan Tuhan, kami boleh selalu dilindungi Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat pendeta kami, buat operator kami yang senantiasa mendukung kami dalam melakukan kebaktian online ini Bapak. Kiranya Tuhan Kau yang berkati seluruhnya Bapak, yang boleh mengambil bagian dalam kebaktian online ini, bahkan kami juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan Kau yang pakai kami seluruhnya, alat-alat-Mu ini. Dengan demikian Bapak tidak menghalangi kami untuk semakin mempersembahkan diri kami untuk anak-anak KKR kami, sehingga anak-anak KKR kami boleh bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah di dalam Kristus. Ini pengharapan kami Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan juga. Kami mohon Tuhan yang berkati persembahan ini, agar boleh menjadi persembahan yang berguna bagi gereja Tuhan, begitu juga buat pelayanan sekolah minggu kami. Bapak, banyak sekali pinta-pinta kami, tapi kami tahu Tuhan lebih mengerti apa yang kami butuhkan daripada apa yang kami minta. Ini kami Bapa dengan segala keberdosaan kami, dengan kelemahan kami mohon ampun agar berkat-berkat Tuhan tidak terhalang karena dosa-dosa kami. Ini kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Iya. Kita mau bernyanyi satu lagu sebelum kita menutup kebaktian kita. Kita bernyanyi dari kitab Mendendenta nomor 128. Nggo matalu kematen. Mari dage ras-ras kita melaskan pertoton Tuhan nita dage ras-ras. Bapa kami sini surga, gelarnu di pebadiamin, rahmin kini rajandu, selamin pratendu ibas dunyeda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah enda, alami salah kami, bagi nyalami kami salah kalah kempak kami. Olamin kami ibaba kamu kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat lari. Sebab kam kap si mada kini rajan,
ras kuasa, ras kemuliaan sedekah-dekahna. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, lias ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesaksi badia, ras kita kerina gelah. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.